Bahkan 2025 sudah diprogram oleh dua kekuatan dunia ini, Indonesia dan Pakistan. Ini dua negara yang dijadikan sasaran utama. Ada sebuah buku berbahasa Rusia, yang satu berbahasa Inggris. Ternyata dua buku ini sama. Strategi untuk menghancurkan dua negara itu, yaitu Indonesia dan Pakistan. Tapi nggak bisa saya sampaikan pagi ini. Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam di Indonesia ini musuh number one. Ternyata yang menuduh umat Islam di Indonesia radikal, ternyata mereka pengkhianat bangsa ini. Ternyata yang merusak negara ini yang menuduh kita radikal. Ke depan, kalau 2024 umat Islam gagal, PKI akan dijadikan bangsawan di Indonesia. Catat ini Pak, catat. Oleh karena itu, ayo selamatkan NKRI. Ayo kita all out 2024. Gerakan perubahan, ayo kita bangkitkan. Saya tabayun ke Komisi 7 DPR RI, yaitu Pak Ridwan Hisap dari Golkar itu ya. Saya tanya, kebetulan itu tetangga saya, beliau di perumahan elit di Permata Jingga. Saya tanya, Pak Ridwan, saya dapat info sekarang kader-kader komunis yang duduk di DPR RI itu sudah 200 lebih. Benar nggak? Benar, Ustaz. Nah, sekarang gimana itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Dulu Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 1986 itu Partai Komunis Cina mengadakan kongres di Beijing. Yang dibahas Indonesia tahun 1986. Ternyata hasil daripada kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu muncul 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi. Undang-undang doktrin anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-undang nomor 27 tahun 1999. Hambatan yang kedua yaitu positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam seluruh Indonesia termasuk Sumatera Barat masih solid. Nah, akhirnya ternyata sampai hari ini 3 hambatan Cina itu sudah jebol semuanya. Yang pertama, dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Akhirnya dari parlemen diserahkan pemerintah hanya merubah casingnya saja, tapi substansinya sama. Indonesia akan dirubah dari Pancasila menjadi ideologi komunis, dari Pancasila menjadi Trisila Ekasila. Ini kan ala komunis. Yang kedua, dijebol dengan undang-undang Omnibus Law. Coba, salah satu dari undang-undang Omnibus Law, rancangan undang-undang kesehatan. Sudah, kita tidak lagi punya kedaulatan sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sudah enggak? Padahal ya Allah, dari Sumatera Barat saat Indonesia dibombardir, ibu kota negara Jogja dibombardir, agresi Belanda kedua. Dari Sumatera Barat, dari Bukit Tinggi, yaitu Bapak Safruddin Prawira Negara, beliau mendapat amanah, akhirnya diproklamasikan menjadi Presiden Darurat Republik Indonesia. Karena Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, kabinet semua menteri ditangkap oleh penjajah Belanda, diasingkan. Masya Allah, dari rumah beliau
Bapak Safruddin Prawira Negara, alhamdulillah atas pertolongan Allah berhasil menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dalam percaturan politik dunia sampai nembus ke PBB di New York. Tapi itulah adab seorang ulama dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Setelah amanah itu diterima dan beliau benar-benar ingin menyelamatkan Indonesia dalam waktu 8 bulan, alhamdulillah Indonesia kondusif. Setelah Indonesia kondusif, Masya Allah, Bapak Safruddin Prawira Negara berangkat ke Jogja menemui Soekarno, didampingi oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, menyerahkan kembali jabatan presiden itu kepada Soekarno. Inilah adab akhlak seorang ulama. Beda sekarang kan, kalah bisa jadi menang. Bahkan sampai politisi Jepang itu, ya kan, polisi Jepang itu sampai geleng-geleng, sak dunia ini cuma ada di Indonesia. Sak dunia ini cuma ada di Indonesia. Kalah, kami bisa menang. Aneh kan? Angkanya kalah, kami bisa menang. Bahkan sampai polisi di Jepang ini sempat viral di medsos itu. Dia pidato di depan parlemen-parlemen dunia. Dia katakan, kalau Eropa, negara-negara Barat, pasca pemilu gitu ya, pasca demokrasi, pasca pemilu demokrasi, itu sehitungan jam diumumkan siapa pemenangnya. Nah kalau di Indonesia enggak, sekian bulan sebelum pemilu siapa yang akan jadi presiden sudah tahu duluan, siapa yang menang sudah tahu duluan sekian bulan sebelum pemilu. Astagfirullah. Jadi ternyata seluruh dunia itu cuma ada di Indonesia. Ini benar-benar jadi sorotan dunia. Kita malu. Itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, apa yang saya sampaikan ini tidak lepas daripada sejarah. Makanya kenapa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan beberapa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain, beliau menjadikan sejarah itu menjadi profesi ilmiah. Kenapa? Kalau kita ingin menganalisis kondisi kekinian, ulama-ulama Ahlus Sunnah memberikan satu pandangan. Kita harus setback, buka sejarah. Insya Allah analisis kita akan menyeluruh, totalitas, tidak parsial. Itulah makanya kenapa bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ada salah satu ulama kita yaitu Ibnu Khaldun rahimahullah. Kitab yang ditulis oleh beliau, kitab Al-Muqaddimah, itu menjadi rujukan dunia Islam dan dunia Barat. Kenapa dunia Barat sampai menjadikan kitab Al-Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun menjadi rujukan? Karena ternyata analisisnya tajam sekali. Di samping beliau buka sejarah, beliau ditambah dengan fikih waqi'iyah, realitas kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh dunia. Makanya kitab yang ditulis beliau menjadi rujukan dunia Islam dan dunia Barat. Nah, bapak-bapak, coba apa yang terjadi di Indonesia sekarang itu tidak lepas daripada sejarah masa lalu. Ternyata ada genealogi paham pergerakan dan paham politik di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ternyata bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya terjadi. As-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil kiamah. Jadi